tentang kajian sirah nabawiyah atau kisah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai beliau wafat. Dan kita sudah sampai kepada episode di mana Rasul dirawat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib dari usia 8 tahun. Dan Abu Thalib adalah dari keluarga yang tidak mampu atau ekonomi yang kurang, ya. Sehingga Abu Thalib meminta keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menggembala kambing, menggembala domba sebagai latihan kemandirian. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan menceritakan masa muda Rasulullah, masa remaja Rasulullah SAW. Tentu setiap kita pernah melewati masa itu, masa perawan, ya. Kalau sekarang udah tua, Bu, ya. Mantan perawan, ya. Mantan remaja, bukan remaja, remaji, ya. Sekarang jadi rumako, ya, remaja kolot, ya. Iya. Nah, berikutnya yang diajarkan oleh Abu Thalib adalah berdagang, usaha, bisnis. Diajak oleh Abu Thalib melakukan perjalanan untuk menjual barang-barang dari kota Mekah ke luar negeri, ya. Namun sebelum itu, bahwa tanda-tanda kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terlihat semenjak kecil dan juga semenjak Nabi remaja. Itu sudah terlihat tanda-tanda kenabian, semacam keanehan-keanehan, semacam keajaiban-keajaiban di luar nalar, di luar logika, ya. Dan itu bukan sihir. Itu dinamakan dengan irhas. Dinamakan dengan apa, Bu? Irhas. Jadi irhas itu adalah tanda-tanda kemuliaan seseorang sebelum diangkat menjadi seorang nabi, ya. Ibnu Asakir, salah seorang ulama sejarah, meriwayatkan hadis dari Jalhumah bin Urfatah. Ia menceritakan ketika orang Arab ini datang ke Mekah. Jadi ada orang Arab namanya Jalhumah bin Urfatah. Ia bercerita, ketika aku datang ke Mekah, ya, di Mekah sedang terjadi musim paceklik, musim kemarau, tidak ada hujan. Dan sampai saat ini di sana sering terjadi musim kemarau. Di Timur Tengah itu sering terjadi kemarau. Bahkan dalam setahun itu hujan hanya 2 kali. Bisa dihitung jari. Kekeringan. Dan alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia, negara tropis yang setiap hari, setiap pekan pasti ada hujan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu terjadi musim kemarau. Lalu orang-orang Quraisy, warga-warga kota Mekah, datang kepada pamannya Rasul, Abu Thalib, menyampaikan keluhan. Karena Abu Thalib ini sebagai pemimpin, ya, tokoh besar di kota Mekah,
yang tentu jika ada masalah akan menjadi tempat di mana orang meminta tolong. Itulah resiko menjadi seorang pemimpin, Bu. Yang namanya jadi ketua PKK, ibu-ibu, ketua RT, Bu RT, ada Bu RT di sini? Enggak ada ya. Ya. Pasti akan menjadi tempat keluhan dari siapa? Dari warganya. Ibu harus siap-siap kuping. Ya. Harus siap mendengarkan keluhan. Apa kata warga Mekah? Wahai Abu Talib, air lembah telah mengering, kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita berdoa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Itu mereka orang-orang Quraisy, mereka tahu Allah itu tahu Tuhan. Namun mereka selain tahu bahwa Allah itu Tuhan juga menyembah apa? Berhala, patung. Jadi menyekutukan Allah, menduakan. Ya. Di zaman kita juga banyak kayak gitu, Bu. Mereka berdoa kepada Allah, juga tawakalnya kepada jimat. Tawakalnya kepada khodam. Tawakalnya kepada karuhun. Ya. Dan seterusnya. Ia berbeda zaman tapi berulang. Ya. Nah, jadi mereka mengajak Abu Talib untuk berdoa kepada Allah, meminta. Mungkin kalau sudah ada syariat Islam, disebutnya apa? Kalau tidak turun hujan, apa ibadahnya? Salat apa? Istisqa. Iya, kalau ada syarat. Kan waktu itu belum ada apa? Belum ada syariat Islam. Nabinya juga masih remaja, masih kecil. Nah, ya. Kalau Islam sudah datang, maka Islam mengajarkan salat istisqa. Ya. Salat dengan penuh permohonan. Kita memohon agar diturunkan hujan. Ya. Kemudian Abu Talib pun memenuhi permintaan warga. Ia keluar dengan membawa keponakan. Dan keponakannya ini cakep. Nabi Muhammad itu ganteng. Semenjak kecil, ganteng. Ya. Dan anehnya, ketika Nabi SAW keluar dari rumah, dan langit bersih, tidak ada awan, tiba-tiba ada awan mengikuti langkah Nabi dan menaungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi teduh, seolah-olah awan ikut berjalan di atas. Ini salah satu keanehan, irhas, tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tiba-tiba awan itu berdatangan, Bu. Awan berdatangan, berkumpul di atas langit. Seolah-olah menandakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Ya. Maka disitulah hujan pun mendung. Ya, mendadak dalam keadaan mendung. Abu Talib pun mendatangi Ka'bah sambil menenteng keponakannya. Lalu Abu Talib memegang Ka'bah, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah dan memegang anak sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seketika ibu turunlah hujan. Ya, turunlah hujan sehingga tanah menjadi basah, lahan-lahan tanah menjadi subur. Dari peristiwa itu Abu Talib melantunkan bait syair. Ya. Apa bait syairnya? Artinya Abu Talib memuji keponakannya dengan pujian-pujian yang indah di dalam syairnya. Dan keponakanku yang putih, katanya gitu. Ya, bocah yang putih, karena Rasulullah bersih, cakep, putih.
sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda. Orang Arab itu paling senang membuat apa? Puisi. Ya. Karena mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa baca. Tapi kalau bikin puisi jago, tanpa dipikirkan langsung aja keluar. Kalau kita kan kalau bikin puisi mikir dulu, Bu. Ingat dulu waktu SD, SMP bikin puisi itu mikir dulu lama gitu kan. Bagaimana supaya kata-katanya itu sama akhirnya. Kalau orang Arab enggak. Ketika perasaan mereka gembira, sedih, langsung keluar untayan kata-kata puisi yang indah. Ya, itu orang Arab. Ya, kelebihan orang Arab. Maka Al-Quran diturunkan untuk membuat mereka takjub bahwa Al-Quran itu lebih indah daripada puisi. Karena mereka membangga-banggakan puisi. Puisi saya indah, enak didengar, ucapannya indah-indah. Ketika datang Al-Quran, ternyata lebih indah apa? Al-Quran. Lihat Al-Quran, Bu. Kata-kata terakhirnya sama kan? Wadduha wal-laili idza saja jaa kan sama, Bu. Masya Allah. Ya. Ada akhirnya RR. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tuh. Indah, Ibu. Kalau Ibu bisa bahasa Arab akan merasakan kedalaman bahasa, keindahan bahasa Arab. Ya. Jadi itulah yang disampaikan pujian tulus dari seorang paman untuk keponakannya. Ya. Ini satu episode, ya. Satu kisah. Ya. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.